Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Arif Yohamad. Kali ini akan bercerita kembali kelanjutan dari Hati Suhita. Yang sudah nonton bioskopnya boleh bisa mendengar lagi suara merdu saya. Hati Suhita karya Hilma Anis. Episode kedua. Nah, pasti akan tambah seru ya ceritanya Gus Biru sama Alina. Selamat menikmati. Di mana buku Bertrand Russellku? Dia mengernyitkan alis, menginterogasi. Aku cepat-cepat mengambil buku sejarah filsafat barat itu dari meja riasku. Tadinya buku itu tergeletak terbuka di lengan sofa. Aku takut buku setebal itu menimpa pelipisnya kalau dia lupa dan begitu saja merebahkan kepala di sana. Maka aku membereskannya. Gak usah mindah-mindah buku yang kubaca, katanya cukup lantang, tanpa melirikku. Aku tak mungkin menjelaskan kecemasanku padanya, karena itu sia-sia. Dia begitu dingin, hanya bicara seperlunya walaupun aku ini istrinya. Ia masih terpukul dengan perjodohan orang tua kami. Dia membuka lembar-lembar buku dengan tergesa, seperti menyimpan rasa jengkel karena halaman akhir yang sedang dia baca malah kumusnahkan jejaknya. Sejurus kemudian dia tenggelam meneguri lagi paragraf demi paragraf bacaannya. Kuhela nafas panjang. Sampai kapan dia menganggapku orang asing? Dia tak tahu bahwa selama 2 jam tadi aku memakai lulur pengantin di kamar mandi. Dia tak tahu bahwa di balik gamisku sudah aku pakai lingerie warna kuning gading. Dia tak memperhatikan bahwa aku sudah bersolek dan siap melayaninya. Aku sudah siap menjemput pahala, tapi dia sama sekali tidak tergoda. Maka aku memilih diam, membuka jendela, duduk bersila, menderas Qur'anku. Aku tak sanggup menanggung kesunyian. Kulihat di balik rimbun daun delima, bulan purnama bulat sempurna. Aku ingat dongeng-dongeng yang kubaca, bahwa air laut akan pasang bila ditarik purnama. Apalagi air dalam tubuh. Itu sebabnya di zaman dahulu kala, meski setiap raja-raja bersenang-senang dengan selir, khusus di malam purnama, ia berjumur dengan permaisurinya. Sebab saat bulat-bulat bundar, saat itulah unsur tubuh, termasuk sperma, mencapai puncak primanya untuk menurunkan benih terbaik putra mahkota. Itu yang kubaca dari dongeng perpustakaan kakek, ayahnya ibuku. Tapi di kamar ini tak terjadi apa-apa. Purnama atau sabit sama saja, tak menggerakkan matanya melihatku, tak menuntun tangannya menyentuh tubuhku. Tak seorang pun berani bersuara, tak seorang pun berani memecah kesunyian. Dia memandang layar ponselnya, lalu tersenyum. Aku menduga senyum itu bersumber dari Ratna Rengganis. Aku mendengar deru badai cemburu dalam debarku sendiri. Saya ambilkan air putih, Gus. Nggak usah, nanti aku ambil sendiri, sahutnya. Kadang melihat sikapnya padaku, aku merasa seperti Ekalaya yang menanggung duka karena diabaikan dan ditolak guru Drona. Ekalaya alias Palgunadi ingin menguasai ilmu Danweda, ilmu memanah yang hanya dipunyai Resi Drona. Tapi sang resi menolaknya mentah-mentah karena ia terlanjur bersumpah
ilmu Danu Weda hanya akan diturunkan kepada Arjuna yang merupakan keturunan Hastina. Baginya Arjuna lah yang paling pandai memanah di seluruh jagat raya. Penolakan Drona membuat Ekalaya belajar sendiri. Karena cintanya pada Resi Drona, ia membuat patung Resi Drona dan belajar sungguh-sungguh. Setiap akan mulai, dia akan meminta restu patung itu, sambil membayangkan patung itu adalah Resi Drona yang sesungguhnya. Maka secara otodidak ia belajar memanah, olah keridaning, jemparing, sampai setara ilmunya dengan Arjuna. Saat tak sengaja keterampilan Ekalaya sampai ke telinga murid Drona lainnya. Drona bersama Arjuna yang gelisah karena takut tersaingi segera mendatangi Ekalaya. Drona meminta Daksina atau kita kenal dengan permintaan guru kepada murid sebagai tanda terima kasih. Kau tahu apa yang diminta Resi Drona? Ia meminta cincin mustika ampal yang menyatu dengan jari kanan Ekalaya. Ekalaya memotong ibu jari tangannya dengan lapang dada karena itu permintaan guru. Pada saat itu ia tak menyadari bahwa dengan terpotongnya ibu jari musnahlah kemampuan memanah karena ibu jari adalah alat utama. Setiap membayangkan Ratna Rengganis, hatiku melolong panjang dengan ketakutan dalam ketakutan. Aku tak punya apapun yang membuat Mas Biru memilihku. Bahkan walaupun dia tahu pesantrennya ini berkembang pesat karena ide dan ketelatenanku ngomong santri-santrinya. Bahkan walaupun dia tahu Abah dan Umi sangat bergantung padaku. Melihat purnama dan tubuhku menggelepar sia-sia. Rasanya aku ingin pergi, mencari hangatku sendiri. Tapi aku terlanjur mencintainya. Namanya Al-Biruni, mengambang tiap malam dalam doaku. Setiap aku ingin pergi, aku ingat bahwa Abah dan Umi mendamba putra mahkota lahir dari rahimku. Wajah Mas Biru, rambutnya, kulit bersihnya akan mewaris pada putra-putri kami. Aku tak boleh tenggelam dalam nestapa, sebab namaku adalah Suhita. Dewi Suhita membuat candi Sukuh dan candi Ceta di lereng Gunung Lawu. Aku yang mewarisi namanya tak perlu membuat tempat pemujaan dan pundang berundak di lereng gunung. Aku hanya perlu belajar pada ketabahan Ekalaya yang ditolak dan diabaikan sejak semula. Kalau aku Ekalaya, hati Mas Birulah mustika ampal itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya dari hidupku, atau hidupku akan sia-sia. Tekadku sudah bulat. Aku harus menemui Ratna Rengganis itu. Dia harus pergi dari kehidupan Mas Biru. Aku tak mau lagi ada purnama yang sia-sia. Aku merindu menikmati purnama berdua dalam dekatnya. Tapi bagaimana agar Mas Biru tidak tahu? Ya, itulah tadi cerita Hati Suhita episode kedua yang menceritakan bagaimana Alina Suhita berperang batin melawan penolakan-penolakan dari Mas Biru. Dan dia mengajar dari Ekalaya, berusaha untuk belajar, ditolak, dan ditolak. Oke, terima kasih sahabat Yohamart yang telah mendengarkan cuap-cuap cerita Hati Suhita episode 2 dengan suara saya yang cukup merdu dan cukup menggelikan. Terima kasih, sampai jumpa di episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao.
Matnya menusukku dengan duri tajam. Aku menunduk. Ya, aku tahu ini bukan salahmu. Kamu tidak punya pilihan lain selain manut. Tapi malam ini kamu juga harus paham, aku tidak mencintaimu. Atau tepatnya, aku belum mencintaimu.